Hari ini, banyak orang Indonesia bermimpi liburan ke luar negeri. Tapi pernah nggak sih kita bertanya, kenapa kita jarang bermimpi menjelajahi negeri kita sendiri? Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Kenapa Harus Jauh? Indonesia aja juga indah loh. Saat ini, banyak orang Indonesia bermimpi liburan ke luar negeri. Padahal, kita sendiri tinggal di negara dengan ribuan pulau, ratusan budaya, dan keindahan alam yang luar biasa. Menariknya, kami yang ada di sini belum pernah ke luar negeri, tapi justru dari situ muncul pertanyaan, kalau Indonesia sudah seindah ini, kenapa kita sering merasa luar negeri itu lebih menarik? Menarik. Nah, karena kita sudah melihat video tadi ya, saya izin menyampaikan tema yang akan kita diskusikan saat ini, yaitu Indonesia. Mengapa kita sering mengagungkan luar negeri, padahal Indonesia menyimpan keindahan yang belum kita kenal. Dan tujuan podcast ini supaya mengajak masyarakat, khususnya anak muda, lebih bangga dan tertarik menjelajahi Indonesia. Mengubah mindset orang-orang tentang liburan keren harus keluar negeri dan menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui pariwisata. Sebelum kita mulai podcast kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arizano Febriana, perawat terampil dari RSUP Sarjito, Yogyakarta. Di sini saya selaku host, dan saya tentunya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh 4 narasumber kita. Ada Kak Ade, Kak Akna, Kak Dina, dan Kak Vina. Silakan untuk para moderator untuk memperkenalkan dirinya. Halo, aku Dina. Aku hobi traveling di dalam negeri dan sudah mengunjungi beberapa daerah di Indonesia. Halo Kak Dina, salam kenal ya. Selanjutnya, Halo, aku Agna. Salam kenal ya. Aku belum pernah ke luar negeri sih, tapi sering lihat konten traveling ke luar negeri di media sosial. halo Kak Agna, salam kenal. Selanjutnya, Kak siapa nih? Halo Kak, aku Ade, aku mahasiswa pariwisata. Aku tertarik melihat potensi dan tantangan pariwisata di Indonesia. Halo Kak Ade, salam kenal. Yang terakhir, mari Kak untuk berkenalan. Halo semuanya, saya Vina. Di sini saya sebagai Gen Z akan mewakili sudut pandang anak muda pada umumnya. Halo Kak Vina ya. Sudah berkenalan semua ya. Langsung saja ya Kak ya. Kali ini, di podcast kali ini kita akan membahas 5 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, kita membahas tentang persepsi dan media sosial nih. Nah, walaupun kita belum pernah ke luar negeri ya, Kak ya, tapi banyak dari kita merasa liburan ke luar negeri itu lebih keren. Menurut kakak-kakak di sini, kenapa bisa muncul anggapan seperti itu? Menurut aku, salah satunya karena pengaruh media sosial sih. Konten luar negeri sering dikemas lebih estetik dan kelihatan mewah. Liburan ke luar negeri juga masih dipandang lebih bergengsi di kalangan masyarakat.
sehingga orang-orang merasa lebih keren jika liburan ke luar negeri. Oh, baik Kak Agna, jawaban yang bagus ya. Mungkin karena sekarang media sosial. Ada tanggapan lain nggak Kak? Setuju banget sih sama pemaparannya dari Kak Agna. Sebagai Gen Z, kan seringkali kita mengidolakan apa yang jarang kita lihat. Mungkin bisa jadi di luar negeri itu terasa lebih spesial. Biasanya kan karena pengaruh gaya juga kan. Apalagi sekarang ada istilah FOMO, di mana kebiasaan anak muda itu mengikuti tren yang sedang booming atau mengikuti gaya hidup seseorang. Biasanya sih karena melihat idola atau artis yang dia suka. Baik Kak Pinang, ya mungkin karena itu ya remaja sekarang banyak terinspirasi dari artis. Ada mungkin jawaban lain? Ya, selain dari Alvina dan Kak Akna ini, sebenarnya tuh ya Indonesia tuh cakep banget sih. Cuman karena terlalu deket nih sama kita, jadi kita tuh sering menganggap itu biasa. Plusnya juga nggak banyak yang nge-highlight terkait keindahan Indonesia. Oke, jawaban yang bagus-bagus ya Kak. Ini kita langsung aja nih ke topik yang kedua, yaitu tentang pengalaman di Indonesia. Dari pengalaman kakak-kakak di sini tuh menjelajahi Indonesia, apa yang paling berkesan dan membuat kalian itu bangga untuk menjelajahi Indonesia? Ya Kak, kalau pengalaman dari aku sendiri, aku merasa Indonesia itu punya alam yang lengkap, dari laut, gunung, sampai budaya yang beda-beda di tiap daerah. Oke, jadi ke alam ya Kak ya. Ada pendapat lain nggak nih selain pendapat Kak Ade? Aku setuju sih sama pendapat Kak Ade karena setiap daerah tuh punya cerita dan keunikannya sendiri. Bukan cuma soal tempatnya, tapi dari adat dan kebudayaan serta sejarah yang menarik dari setiap daerah. Seperti baju adat, rumah adat, dan bahasa juga beda-beda setiap daerahnya. Gak cuman itu, setiap daerah juga punya kuliner yang khas dan menjadi daya tarik sendiri untuk dikunjungi. Oke, baik Kak. Jadi berbeda-beda tempat, berbeda-beda adat ya, sama kuliner mungkin. Oke, kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu tentang tantangan pariwisata Indonesia. Kalau begitu, kalian kenapa pariwisata Indonesia itu masih kalah pamor nih dibandingkan dengan di luar negeri? Mungkin ada yang mau berpendapat, Kak? Mungkin izin ya Kak, menurut aku pribadi tuh salah satu penyebabnya itu karena kurangnya promosi. Banyak banget tuh destinasi bagus tapi kurang dikenal. Dan juga untuk infrastrukturnya itu masih perlu ditingkatkan lagi. Ya, mungkin karena promosi ya, Kak, ya, kurang promosi di media sosial, mungkin bisa ditingkatkan. Ada pendapat lain nggak nih, Kak? Ya benar banget kata Kak Dina, kurang promosi. Kadang kita juga kurang bangga dan lebih mudah mempromosikan luar negeri dibanding daerah kita sendiri. Padahal kayak di daerah aku sendiri misalnya, di Kebumen itu bahkan di bulan April 2025 dijuluki sebagai The Mother of Earth oleh UNESCO karena menyimpan banyak warisan geologi berusia ratusan tahun. Kebayangkan di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia betapa indahnya. Ya, Kak, jadi asalnya Kebumen ya, Kak, ya? Oke. Sekarang topik yang keempat ya, Kak, ya, tentang nasionalisme dan dampak. Menurut kalian nih, apakah memilih berwisata di dalam negeri itu dianggap sebagai bentuk cinta tanah air? Mungkin ada yang mau berpendapat, Kak? Dipersilahkan. Ya Kak Oriza, menurut aku iya karena uang yang kita keluarkan itu nantinya akan kembali ke masyarakat lokal dan UMKM yang ada di sekitar situ. Oke, Kak, ada jawabannya bagus. Ada yang lain yang mau berpendapat? Ya Kak, saya setuju sih karena kita tuh belum tentu bisa berbuat banyak, tetapi memilih buat traveling di Indonesia itu tuh udah jadi bentuk kecil dari kita cinta sama negeri sendiri sih Kak. Oke, Kak Dina, ya betul ya, karena itu kita harus traveling ke negeri kita sendiri. Ada jawaban lain, Kak? Pendapat lain? Izin ya Kak. Sebelumnya untuk pendapat Kak Dina sama Kak Ade itu udah bagus banget ya. Kalau saya mau menambah yaitu nasionalisme itu nggak harus selalu soal simbol sih Kak, tapi juga soal pilihan. Pilihan untuk mendukung negeri sendiri. Mungkin kan dengan mengeksplor pariwisata sehingga kan UMKM bisa jalan.
situ pendapatan APBD, APBN kan juga bertambah. Ya, benar ya Kak ya. Dari jawaban kakak-kakak di sini, untuk kita mengunjungi Indonesia itu termasuk bentuk nasionalisme. Ya, ini yang terakhir nih Kak yang kita mau bahas yaitu tentang ajakan. Sebutkan satu destinasi nih di Indonesia yang menurut kalian harus wajib dikunjungi nih bagi teman-teman sekalian sini. Kalau aku sih Labuan Bajo ya, Kak. Karena alamnya tuh yang bikin jatuh cinta sih. Pingin balik lagi ke sana. Nah, jadi Kak Dina udah pernah ya ke Labuan Bajo ya? Kak, Oke, oke. Ada pendapat lain Kak mungkin di mana? Kalau aku di Bromo sih, karena Bromo itu punya pemandangan yang ikonik, salah satunya kayak sunrise. Sunrise-nya di Bromo tuh termasuk yang paling terkenal di Indonesia. Terus bisa lihat juga Gunung Berapi dan Bukit Hijau sekaligus gitu dalam satu perjalanan. Bisa mengenal budaya sekitar juga kayak suku Tengger itu ada upacaranya kayak upacara Yadnya Kasada yang digelar setiap tahun. Transportasi ke Bromo juga mudah dan paket wisata juga tersedia sepanjang tahun. Biayanya juga oke, relatif terjangkau untuk solo traveler, pasangan dan keluarga atau rombongan. Ya, jadi ke Bromo ya Kak, selain kita berwisata, kita juga bisa mengenal suku yang ada di sana. Mungkin ada pendapat lain? Ya, aku setuju Bromo sama Labuan Bajo bagus. Tapi aku sendiri wisata alam sih Kak, karena dampaknya langsung ke warga sekitar. Contohnya kayak yang tadi aku sebutkan di daerah aku sendiri itu ada pantai yang bagus, namanya Pantai Menganti. Itu pantai laut yang dikelilingi bukit. Itu juga bagus sih Kak. Ya, mungkin itu bisa jadi tujuan ya Kak ya, pantai yang dikelilingi bukit jadi ada perairan sama pegunungan. Mungkin Kak Vina nih yang terakhir. Kalau aku mau ngajak teman-teman ke pantai-pantai di Indonesia Timur sih Kak, karena kan masih banyak yang belum dikenal. Kemudian kan di sana tuh masih asri gitu loh, masih relatif sepi dan kita bisa nge-explore lebih banyak dan menikmati waktu lebih enak juga. Nah, jadi Kak Ade sama Kak Vina satu pendapat ya ke pantai, merekomendasikan ke pantai. Wah, hebat-hebat ya para narasumber kita kali ini. Terima kasih untuk Kak Ade, Kak Akna, Kak Dina, dan Kak Vina sudah mau berdiskusi singkat dan berbagi cerita tentang tempat yang ada di Indonesia, pariwisata yang ada di Indonesia. Mungkin kami belum pernah ke luar negeri, tapi bukan berarti kita kekurangan keindahan di Indonesia. Indonesia yang menarik kita hanya perlu untuk mengenalnya saja. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kenapa Harus Jauh, Indonesia Aja Juga Indah. Terima kasih, sampai jumpa kembali.